Perang Bubat merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang penting dalam sejarah Nusantara, khususnya dalam hubungan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Terjadi pada abad ke-14, Perang Bubat tidak hanya menggambarkan konflik militer tetapi juga intrik politik dan budaya yang rumit. Insiden ini seringkali diingat karena dampak besar yang ditimbulkannya terhadap kedua kerajaan besar tersebut serta hubungan politik di Nusantara pada masa itu. Perang Bubat terjadi sekitar tahun 1357, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Peristiwa ini berawal dari rencana pernikahan antara Raja Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, putri dari Kerajaan Sunda. Rencana ini, yang pada awalnya dimaksudkan untuk mempererat hubungan antara dua kerajaan, berakhir tragis dengan bentrokan di alun-alun Bubat. Dalam insiden ini, rombongan Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Maharaja Linggabuana terbunuh, termasuk Dyah Pitaloka. Pentingnya Perang Bubat dalam sejarah Indonesia bukan hanya terletak pada peristiwa tragis itu sendiri, tetapi juga pada dampak politik dan sosial yang dihasilkannya. Peristiwa ini mengubah dinamika kekuasaan dan hubungan diplomatik antara kerajaan-kerajaan di Nusantara, serta meninggalkan jejak mendalam dalam budaya dan sastra Indonesia. Kisah Perang Bubat tercatat dalam berbagai sumber sejarah, termasuk Kitab Pararaton dan Kidung Sunda, yang memberikan gambaran mendalam tentang peristiwa tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, Perang Bubat mencerminkan kompleksitas politik dan budaya pada masa Majapahit, yang merupakan salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Nusantara. Melalui pembahasan yang ilmiah dan rinci, kita dapat memahami latar belakang, kronologi, dan dampak dari peristiwa ini, serta refleksi yang dapat diambil dari sejarah untuk masa kini. Perang Bubat terjadi pada masa ketika Kerajaan Majapahit berada di puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Untuk memahami latar belakang Perang Bubat, penting untuk mengetahui konteks politik dan sosial di Jawa pada abad ke-14, serta hubungan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Situasi politik di Jawa pada abad ke-14. Pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit, yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, telah berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar kepulauan Indonesia dan bahkan mencapai wilayah-wilayah di semenanjung Malaya, Filipina, dan Papua. Majapahit dikenal dengan struktur pemerintahan yang terorganisir dan kekuatan militernya yang tangguh. Di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk, 1350-1389, dan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Di sisi lain, Kerajaan Sunda, yang berpusat di wilayah Jawa Barat, juga merupakan salah satu kerajaan penting di Nusantara. Sunda memiliki hubungan politik dan ekonomi dengan berbagai kerajaan lain, termasuk Majapahit. Meskipun tidak sebesar Majapahit, Kerajaan Sunda memiliki kekuatan dan pengaruh yang signifikan di wilayahnya. Hubungan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Hubungan antara Majapahit dan Sunda pada dasarnya bersifat diplomatis dan perdagangan. Kerajaan Sunda dikenal sebagai salah satu pemasok beras dan rempah-rempah yang penting bagi Majapahit. Dalam upaya untuk mempererat hubungan diplomatik, Raja Hayam Wuruk mengusulkan pernikahan dengan Dyah Pitaloka, putri dari Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda. Rencana pernikahan ini diharapkan dapat memperkuat aliansi antara kedua kerajaan dan memastikan stabilitas politik di wilayah tersebut. Namun, meskipun ada niat baik dari kedua belah pihak, terdapat perbedaan pandangan mengenai status pernikahan tersebut. Kerajaan Sunda menganggap pernikahan ini sebagai pernikahan yang setara antara dua kerajaan besar, sementara Majapahit, melalui Mahapatih Gajah Mada, melihat pernikahan ini sebagai bentuk penyerahan dan pengakuan kekuasaan Majapahit atas Sunda. Ketegangan inilah yang menjadi salah satu pemicu utama Perang Bubat. Gambaran umum tentang kedua kerajaan. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan maritim dengan ibu kota di Trowulan, Jawa Timur. Dikenal karena kemajuan dalam bidang seni, sastra, dan arsitektur, Majapahit meninggalkan banyak peninggalan budaya yang masih dapat dilihat hingga hari ini, seperti Candi Penataran dan berbagai prasasti. Majapahit juga memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dengan baik, yang terdiri dari raja, mahapatih, dan berbagai pejabat tinggi lainnya yang mengatur berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Kerajaan Sunda, yang berpusat di Pakuan Pajajaran, sekarang Bogor, Jawa Barat, juga merupakan kerajaan yang makmur. Sunda terkenal dengan kekayaan alamnya, termasuk hasil pertanian dan rempah-rempah. Kerajaan ini memiliki budaya yang kaya dan unik, dengan bahasa Sunda sebagai bahasa utama dan adat istiadat yang khas. Perang Bubat, yang terjadi sekitar tahun 1357, adalah hasil dari serangkaian kejadian dan dinamika politik yang rumit.
Untuk memahami penyebab dari insiden tragis ini, penting untuk menganalisis rencana pernikahan antara Raja Hayam Wuruk dari Majapahit dan Dyah Pitaloka dari Kerajaan Sunda, serta peran kunci yang dimainkan oleh Mahapati Gajah Mada dalam peristiwa tersebut. Rencana pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka. Rencana pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka pada awalnya dimaksudkan sebagai langkah diplomatis untuk mempererat hubungan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Hayam Wuruk, Raja Muda Majapahit yang dikenal karena kebijaksanaannya, melihat pernikahan ini sebagai cara untuk menjalin aliansi strategis dengan Sunda, sebuah kerajaan yang kaya dan makmur di bagian barat Pulau Jawa. Menurut berbagai sumber sejarah, termasuk Pararaton dan Kidung Sunda, pernikahan ini diusulkan oleh Hayam Wuruk sendiri, yang terkesan dengan kecantikan dan kebijaksanaan Dyah Pitaloka. Proposal ini diterima oleh Maharaja Linggabuana dari Sunda, yang melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan kerajaan terkuat di Nusantara pada waktu itu. Kontroversi dan ketegangan yang muncul. Meskipun rencana pernikahan ini disetujui oleh kedua belah pihak, terdapat perbedaan mendasar dalam interpretasi makna pernikahan tersebut. Dari perspektif Kerajaan Sunda, pernikahan ini adalah sebuah aliansi yang setara antara dua kerajaan besar. Dyah Pitaloka dianggap sebagai calon permaisuri yang akan menikah dengan Hayam Wuruk atas dasar kesetaraan dan saling menghormati. Namun, di pihak Majapahit, terutama di mata Mahapati Gajah Mada, pernikahan ini dipandang sebagai bentuk penyerahan diri dari Kerajaan Sunda kepada kekuasaan Majapahit. Gajah Mada, yang terkenal dengan sumpah palapannya untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, melihat kesempatan ini sebagai cara untuk mengukuhkan kekuasaan Majapahit atas Sunda. Peran Gajah Mada dalam insiden ini. Mahapati Gajah Mada adalah tokoh kunci dalam perang Bubat. Sebagai penasihat utama dan komandan militer yang sangat berpengaruh di Majapahit, Gajah Mada memiliki visi yang jelas tentang penyatuan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Dalam pandangannya, pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka harus dianggap sebagai pengakuan atas supremasi Majapahit. Ketika rombongan kerajaan Sunda tiba di Bubat, Gajah Mada menuntut agar Dyah Pitaloka diserahkan sebagai upeti, bukan sebagai calon permaisuri. Tuntutan ini jelas menghina kerajaan Sunda, yang datang dengan niat baik untuk pernikahan yang setara. Maharaja Linggabuana merasa terhina dengan tuntutan ini dan menolak menyerahkan putrinya sebagai upeti. Penolakan dari Maharaja Linggabuana menyebabkan ketegangan meningkat. Gajah Mada, yang merasa bahwa penolakan ini merendahkan kekuasaan Majapahit, memutuskan untuk mengambil tindakan militer. Pasukan Majapahit diperintahkan untuk mengepung dan menyerang rombongan Sunda yang berada di alun-alun Bubat. Pertempuran yang terjadi sangat sengit dan brutal. Rombongan Sunda, yang tidak mempersiapkan diri untuk perang, berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mereka bertempur dengan gagah berani namun, akhirnya kewalahan oleh pasukan Majapahit yang lebih terorganisir dan bersenjata lengkap. Dalam pertempuran ini, Maharaja Linggabuana dan banyak bangsawan serta prajurit Sunda gugur. Dyah Pitaloka, menurut beberapa sumber sejarah, memilih untuk bunuh diri sebagai bentuk penghormatan terakhir dan penolakan terhadap penghinaan yang mereka terima.